Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami kelompok ilmu tasawuf atas nama Rijal Al-Mali, Ela Mardiatus Sa'ada, dan Ainun Setianingsih akan mempresentasikan tentang ilmu tasawuf akhlak Al-Ghazali. Untuk mempersingkat waktu, akan langsung saja kami berikan kepada rekan saya. Selanjutnya, biografi Al-Ghazali. Al-Ghazali, nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dilahirkan di Tusia di daerah Khurasan atau Persia pada pertengahan abad ke-5 Hijriah, tepatnya pada tahun 450 Hijriah, bertepatan dengan 1059 Masehi. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ia dilahirkan di Hozala, yang terletak di ujung Tus, sehingga dapat dikatakan ia memiliki darah Persia. Awal mula Al-Ghazali mengenal tasawuf adalah ketika sebelum ayahnya meninggal. Namun dalam hal ini ada dua versi. Yang satu, ayahnya sempat menitipkan Al-Ghazali kepada saudaranya yang bernama Ahmad. Ia adalah seorang sufi dengan bertujuan untuk mendidik dan dibimbingnya dengan baik. Yang kedua, ayahnya menitipkan Al-Ghazali bersama saudaranya Ahmad kepada seorang sufi untuk didik dan dibimbing dengan baik. Al-Ghazali mulai pendidikannya di wilayah kelahiran Tus dengan mempelajari dasar-dasar pengetahuan. Selanjutnya, ia pergi ke Nishapur dan Khurasan. Mata pelajaran yang dipelajari Al-Ghazali di kota tersebut adalah teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme, dan ilmu-ilmu alam. Ilmu-ilmu yang dipelajarinya ialah yang kemudian mempengaruhi sikap dan pandangan ilmiahnya di kemudian hari. Sejak kecil, Al-Ghazali dikenal sebagai anak yang senang menuntut ilmu. Akhir kehidupan beliau dihabiskan dengan kembali mempelajari hadis dan berkumpul dengan ahlinya. Selanjutnya, karya-karya dan pandangan Al-Ghazali. Berikut beberapa warisan dari karya ilmiah yang paling besar pengaruhnya terhadap pemikiran umat Islam. Yang pertama adalah Maqasid al-Falasifah atau tujuan-tujuan para filosof, karangan pertama yang berisi masalah-masalah filsafat. Kedua, Tahafuf al-Falasifah atau kekacauan pikiran para filosof yang dikarang ketika jiwanya dilanda keraguan-raguan di Baghdad, dan Al-Ghazali mengacam filsafat para filosof dengan keras. Ketiga, Mi'yar al-Ilm atau kriteria ilmu-ilmu. Keempat, Ihya Ulum ad-Din, yaitu menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, merupakan karya terbesarnya selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Yerusalem, Hijaz, dan Tus, yang berisi panduan antara fikih, tasawuf, dan filsafat. Kelima adalah Al-Munqiz min al-Zolal, penyelamat dari kesatuan, merupakan sejarah perkembangan al-pikiran Al-Ghazali dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai Tuhan. Keenam adalah Al-Ma'arif al-Aqliyah atau pengetahuan yang rasional. Dan terakhir adalah Mishkat al-Anwar, yaitu lampu yang bersinar banyak pembahasan akhlak tasawuf. Selanjutnya, pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan. Sistem pendidikan Al-Ghazali sangat dipengaruhi oleh luasnya ilmu pengetahuan yang ia kuasai, sehingga dijuluki filosof yang ahli tasawuf, filosof al-mutasawwifin. Dua corak ilmu yang telah terpadu dalam dirinya itu kemungkinan turut mempengaruhi formulasi komponen dalam sistem pendidikannya. Ciri khas sistem pendidikannya Al-Ghazali sebenarnya terletak pada pengajaran moral religius dengan tanpa mengabaikan urusan dunia. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali harus mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan taqarrub kepada Allah, dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia. Tujuan ini dibagi dua, yaitu tujuan pendidikan jangka panjang dan pendek. Kurikulum pendidikan. Kurikulum di sini dimaksudkan adalah kurikulum dalam arti yang sempit, yaitu seperangkat ilmu yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik
agar dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Pendidik dalam proses pembelajaran, menurutnya, pendidik merupakan suatu keharusan. Eksistensi pendidik merupakan syarat mutlak bagi suatu proses pembelajaran anak. Pendidik dianggap sebagai makhluhul kabir. Selanjutnya, konsep pendidikan menurut Al-Ghazali. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan pendidikan maupun keyakinan yang sangat kuat bahwa pendidikan yang baik itu merupakan suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Oleh karena itu, kedudukan kemuliaan ilmu pengetahuan dan orang-orang yang berilmu sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya, bahwa masyarakat tanpa ilmu adalah masyarakat yang tidak sehat. Tujuan pendidikan. Adapun pemikiran Al-Ghazali tentang tujuan pendidikan dalam berbagai kitabnya yang disusun sebagaimana yang dirumuskan oleh Zainuddin adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan mempelajari ilmu pengetahuan semata-mata untuk ilmu pengetahuan itu saja. Yang kedua, tujuan utama pendidikan adalah pembentukan akhlak. Yang ketiga, tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, peserta didik. Peserta didik yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai objek atau tujuan dari seorang pendidik. Selanjutnya adalah metode pendidikan menurut Al-Ghazali. Yang kesatu adalah asas-asas metode belajar meliputi: pertama, memusatkan perhatian sepenuhnya. Dengan memusatkan perhatian sepenuhnya terhadap pembelajaran, anak didik akan dapat mengetahui dan memahami pelajaran dengan baik dan sempurna. Kedua, mengetahui tujuan ilmu yang dipelajari. Pelajar harus mengetahui hubungan ilmu pengetahuan itu dengan tujuannya, sehingga pengetahuan yang tinggi dan dekat dengan jiwanya akan membawa pengaruh kepada tujuannya yang masih jauh. Ketiga, mempelajari ilmu pengetahuan dari yang sederhana kepada yang kompleks. Pelajar dalam memperoleh pengajaran harus diperhatikan tahapan-tahapannya, dengan diawali pengantar yang sederhana dan dasar-dasarnya, kemudian jika telah menguasai barulah naik ke jenjang berikutnya. Keempat, mempelajari ilmu pengetahuan dengan memperhatikan sistematika pembahasannya. Mempelajari ilmu pengetahuan memang selayaknya mengetahui kesesuaian dan relevansi terhadap prinsip sekuensi yakni yang menuntut urutan dalam setiap mata pelajaran dengan tujuan yang jelas. Kedua, asas-asas metode mengajar. Yang pertama, memperhatikan tingkat daya pikiran anak. Seorang guru hendaknya memperhatikan dan memperkirakan tingkat daya pikiran anak didiknya dan memberikan pengajaran yang sesuai dengannya, sehingga tidak terjadi misunderstanding terhadap anak didik dalam menerima pembelajaran. Kedua, menerangkan pelajaran dengan cara sejelas-jelasnya. Yang dimaksud dalam prinsip ini adalah perlu adanya penyesuaian pemberian pengajaran terhadap keberagaman tingkat daya tangkap atau daya pikir anak didik. Ketiga, mengajarkan ilmu pengetahuan dari yang konkret menuju yang abstrak. Dalam pemberian pengajaran, perlu adanya perhatian terhadap jenjang anak didik. Anak didik diberikan pengajaran dari hal yang umum menuju yang khusus, dari yang mudah menuju yang sulit, dari yang dasar menuju cabang-cabang, dari yang konkret menuju yang abstrak. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pendangkalan otak, pelemahan akal pikiran, dan pengaburan pemahaman terhadap anak didik. Keempat, mengajarkan ilmu pengetahuan dengan cara berangsur-angsur. Al-Ghazali menganjurkan agar dalam pemberian pengajaran perlu memperhatikan kemampuan berpikir dan kesediaan menerima pelajaran anak didik yang dilakukan secara berangsur-angsur, setingkat demi setingkat, dan menuju tingkat berikutnya. Ketiga, asas-asas metode mendidik. Memberikan latihan-latihan metode ini harus diberikan kepada anak-anak sedini, karena hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangannya kelak. Memperhatikan pengertian-pengertian dan nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat dimaksudkan agar anak mendapatkan pengertian tentang perbuatan dan perilakunya sehari-hari, sehingga kedepannya ia menjadi teguh dan kuat dalam pribadinya. Nasihat merupakan hal yang penting bagi urgensi kehidupan anak dan sebagai masukan informatif yang sangat positif, melindungi anak dari pergaulan buruk.
Al-Ghazali sangat memperhatikan pergaulan anak dan menyarankan agar guru memperhatikan pergaulan anak didiknya dengan serius karena pergaulan berdampak besar bagi perkembangan anak. Yang keempat adalah alat-alat pendidikan langsung, yaitu langkah-langkah yang diambil guru yang ditujukan kepada anak didik secara langsung untuk mencapai kelancaran proses pembelajaran dan pengajaran. Ada alat pendidikan preventif seperti anjuran dan perintah larangan disiplin, dan alat pendidikan kuratif seperti peringatan, teguran, sindiran, ganjaran, dan hukuman. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang ilmu tasawuf akhlak Al-Ghazali. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kami, umumnya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurikulum pendidikan. Kurikulum di sini dimaksudkan adalah kurikulum dalam arti yang sempit, yaitu seperangkat ilmu yang diberikan oleh pendidik pada peserta didik agar dapat mencapai tujuan yang telah Itu ngawal.